Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pengalaman Horor Sopir Truk Ekspedisi Lintas Sumatera. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 2003, Edi Susanto, seorang sopir truk ekspedisi berusia 35 tahun, mendapat tugas berat untuk mengantar muatan sepeda motor dari Jakarta ke Pekanbaru, Riau. Sebagai sopir berpengalaman, ia sudah sering melakukan perjalanan panjang. Namun kali ini ia merasa ada yang berbeda. Jalan yang akan ditempuh begitu panjang dan penuh tantangan. Mengingat rute tersebut melewati daerah-daerah terpencil di Pulau Sumatera yang jarang dilewati kendaraan besar, Edi bertekad untuk menyelesaikan tugas ini sebaik mungkin. Perjalanan dimulai pada malam hari dengan tujuan untuk menghindari kemacetan yang biasa terjadi di siang hari. Jalan yang akan mereka lewati sebagian besar adalah jalan lintas, provinsi yang terkenal cukup sepi, dengan hanya beberapa kendaraan besar yang melintas. Meski demikian, Edi sudah terbiasa mengemudi di malam hari, bahkan merasa lebih fokus karena lebih sedikit gangguan. Ia bersama rekannya Rudi, memulai perjalanan dari Jakarta dengan semangat yang tinggi, meskipun suasana malam yang sunyi seolah membawa perasaan yang tak nyaman. Di tengah perjalanan, Edi mulai merasakan kelelahan, terutama karena ia mengemudi sepanjang malam. Namun ia berusaha untuk tetap fokus. Rudi yang duduk di kursi samping mencoba mengajak bicara, namun Edi hanya menjawab seadanya. Perasaan cemas yang mengganggu pikirannya semakin menguat. Terkadang dia melihat bayangan di sisi jalan, yang entah mengapa terasa begitu jelas meski tak tampak dengan mata telanjang. Edi berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi akibat kelelahan dan kurang tidur. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan aneh itu semakin menguasai dirinya. Tiba-tiba, Edi merasa seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan yang rimbun di sepanjang jalan. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa itu hanya ketakutan di tengah perjalanan panjang. Terkadang ia mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan yang tidak bisa ia pahami, yang membuatnya semakin tidak nyaman. Suara mesin truk yang bising seolah-olah menenggelamkan suara itu. Tetapi perasaan aneh itu tidak hilang. Rudi yang duduk di sebelahnya mulai merasakan hal yang sama. Ia mulai bercerita tentang kisah-kisah mistis yang sering ia dengar dari sopir-sopir lain. Tentang jalan ini, "Di jalan ini memang terkenal angker," kata Rudi dengan suara pelan. "Banyak yang mengaku melihat sosok-sosok aneh di sini, terutama di malam hari." Mendengar cerita itu, Edi semakin merasa gelisah, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan, kita masih jauh," jawabnya singkat. Malam itu perjalanan mereka semakin lama terasa semakin mencekam. Edi dan Rudi bertukar pandang, dan meskipun mereka tidak berbicara banyak, keduanya tahu bahwa perasaan mereka saat itu lebih dari sekadar kecemasan biasa. Perjalanan yang sebelumnya terasa seperti rutinitas, kini berubah menjadi pengalaman yang penuh ketegangan. Keheningan yang menyelimuti jalanan justru semakin membuat mereka merasa terisolasi, seolah mereka sedang berada di dunia yang berbeda, jauh dari kenyataan. Perjalanan mereka memasuki wilayah Bengkulu, yang terkenal dengan jalur-jalur terjal dan rimbunnya hutan tropis. Di daerah ini, jalanan semakin sepi, hanya sesekali mereka bertemu kendaraan lain. Edi semakin merasakan betapa sepinya jalanan ini, terutama di tengah malam. Lampu-lampu jalan yang redup membuat suasana semakin gelap, dan hanya lampu truk yang memberikan sedikit cahaya di sekitar. Rudi mematikan radio karena suara musik yang diputar
hanya semakin membuat mereka merasa terisolasi. Eddie terus memandang ke depan, matanya mulai terasa berat. Ia mulai merasa mengantuk, tetapi ia berusaha keras untuk tetap terjaga. Beberapa kali ia melirik ke kaca spion, hanya melihat bayangan truk yang bergerak di jalan yang gelap. Tidak ada lampu kendaraan lain, tidak ada rumah atau tanda kehidupan lainnya. Semua terlihat begitu sunyi, seperti mereka sedang melintas di dunia yang kosong. Setiap jalan yang mereka lewati tampak sama, hanya hutan yang menutupi pemandangan. Namun, suasana itu seketika berubah saat Eddie melihat sesuatu yang bergerak di sisi jalan. Ia mengernyit mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Sejenak, ia merasa ada seseorang yang berdiri di sana. Di tengah kegelapan, namun saat Eddie melirik kembali, sosok itu sudah menghilang. Ia merasa bingung, bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi, karena kelelahan atau memang ada sesuatu yang tidak biasa. Rudy yang berada di sampingnya tidak menyadari apa yang dilihat Eddie, sehingga Eddie memilih untuk tidak menceritakan penglihatannya. Perasaan cemas semakin mengganggu pikirannya, tetapi ia mencoba untuk tetap fokus pada jalan. Namun setelah beberapa saat, Eddie mulai mendengar suara-suara aneh yang membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Itu bukan suara kendaraan atau hewan liar. Suara itu terdengar seperti bisikan halus. Suara yang semakin jelas seiring dengan perjalanan mereka. Eddie berusaha menenangkan diri, tetapi suara itu terasa semakin nyata dan mengganggu. Di tengah keheningan, Eddie melihat bayangan bergerak lagi di sisi jalan. Kali ini, bayangan itu lebih jelas. Seorang pria dengan tubuh tinggi besar berjalan cepat menyusuri jalan. Eddie menahan napas mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Tetapi begitu ia memandang kembali, sosok itu sudah menghilang. Rudy yang tertidur lelap tidak menyadari apa yang terjadi. Eddie semakin cemas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Eddie merasa terjebak dalam ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Jalanan yang sepi dan gelap semakin terasa asing. Semakin jauh mereka melaju, semakin gelap dan sunyi rasanya, seolah mereka semakin menjauh dari dunia yang mereka kenal. Eddie tidak bisa lagi mengabaikan perasaan aneh yang menguasai dirinya. Seolah jalanan ini menyimpan rahasia gelap yang tak ingin terungkap. Perjalanan terus berlanjut melewati hutan yang tampaknya tak berujung. Eddie semakin merasakan keanehan yang ada di sekitarnya. Sejak memasuki wilayah hutan di Bengkulu, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun truk yang dikendarainya melaju dengan kecepatan stabil, namun setiap detik yang berlalu seakan terasa lebih lama. Udara di luar semakin terasa dingin, meskipun tidak ada hujan. Di dalam kabin, Eddie merasa ada tekanan yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang berat mengendap di sekitar mereka. Seiring berjalannya waktu, Eddie merasa matanya semakin berat, dan meskipun ia berusaha keras untuk tetap terjaga, kantuk semakin menguasainya. Ia mencoba mengajak Rudy berbicara untuk mengusir rasa kantuk, tetapi Rudy sudah tertidur pulas di kursi samping. Eddie mengalihkan perhatiannya dengan menyalakan rokok, berharap bisa sedikit mengusir kelelahan. Namun saat ia menatap keluar kaca jendela, ia melihat sesuatu yang aneh. Bayangan seakan bergerak di balik pepohonan yang gelap, terlalu cepat untuk bisa dikejar oleh cahaya truk. Eddie mulai merasa cemas, berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lihat hanyalah halusinasi atau permainan cahaya. Namun semakin lama ia melaju, semakin jelas perasaan cemas itu tumbuh. Rasanya ia tidak sendirian. Ada sesuatu di luar sana yang mengikutinya. Suara bisikan yang sebelumnya ia dengar semakin jelas, meskipun ia tidak bisa menangkap kata-katanya. Seolah suara itu datang dari berbagai arah, membuat Eddie semakin bingung dan ketakutan. Tiba-tiba Eddie melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Seorang wanita berpakaian putih tampak berdiri di tengah jalan. Hanya beberapa meter di depan truk,
Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajahnya, dan ia berdiri diam, seperti menunggu sesuatu. Eddie langsung menginjak rem, dan truk berhenti dalam jarak yang sangat dekat dengan sosok tersebut. Namun saat Eddie menoleh lagi, sosok itu telah menghilang begitu saja. Sejenak Eddie merasa terkejut dan bingung. Apakah itu benar-benar ada atau hanya khayalan akibat kelelahan? Suasana semakin mencekam, dan Eddie merasa semakin tidak nyaman. Truk yang ia kendarai seakan melaju lebih lambat, meskipun ia sudah menginjak pedal gas lebih dalam. Ia berusaha untuk tetap tenang, tetapi hatinya berdegup kencang. Rudy masih tertidur, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Eddie merasa terjebak dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Setiap detik berlalu, semakin membuatnya merasa terisolasi di jalan yang gelap ini. Eddie terus melaju, mencoba untuk melupakan kejadian tadi, tetapi rasa takut itu tetap mengikutinya. Jalanan yang semula tampak biasa kini terasa sangat asing. Perasaan aneh itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang mengikuti setiap langkah truknya. Eddie tidak tahu bagaimana cara mengatasi ketakutan yang menyelimutinya, dan hanya berharap ia bisa segera melewati jalan ini dan sampai di tujuan dengan selamat. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, Eddie akhirnya memasuki wilayah tujuan. Menurut petunjuk yang diberikan oleh pihak perusahaan, lokasi untuk menurunkan muatan berada di sebuah gudang yang terletak di pinggiran kota. Namun saat mereka mendekati lokasi, suasana terasa semakin aneh. Jalanan semakin sempit dan lingkungan di sekitarnya tampak begitu sepi. Tidak ada lalu lintas, tidak ada rumah-rumah penduduk, hanya jalanan yang gelap dengan pepohonan tinggi di kedua sisinya. Rudy yang baru saja terbangun dari tidurnya, melihat sekeliling dan langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini benar lokasinya, Di? Tanyanya sambil mengusap wajahnya yang masih mengantuk. Eddie mengangguk memastikan bahwa ia mengikuti petunjuk yang diberikan. Namun semakin jauh mereka melaju, semakin terasa bahwa tempat ini bukanlah tempat biasa. Gudang yang seharusnya ramai dengan aktivitas, bongkar muat justru tampak gelap dan tak berpenghuni. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada pekerja yang menunggu kedatangan mereka. Eddie menghentikan truknya tepat di depan gerbang gudang yang setengah terbuka. Dari luar, bangunan itu tampak tua dan tidak terawat, seolah sudah lama ditinggalkan. Ia mencoba menelepon nomor kontak yang diberikan perusahaan, tetapi tidak ada sinyal. Rudy mulai merasa tidak nyaman dan berkata, "Kayaknya kita salah tempat. Ini bukan tempat buat nurunin barang." Eddie mulai ragu, tetapi ia tetap berusaha berpikir logis. Mungkin pekerja di gudang ini sedang istirahat, atau mereka belum tahu bahwa muatan akan tiba malam ini. Setelah menunggu beberapa saat tanpa ada tanda-tanda aktivitas, Eddie memutuskan untuk turun dari truk dan mengetuk pintu gudang. Ia melangkah pelan, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai menguasainya. Saat tangannya menyentuh pintu besi yang besar itu, terdengar suara gemeretak kecil dari dalam. Ia terdiam, menajamkan pendengarannya. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang bergerak di dalam gudang, namun terlalu samar untuk dikenali. Rudy yang masih duduk di dalam truk mulai merasa ketakutan. "Eddie, kita pergi aja." "Ini nggak beres," kata Rudy dengan nada waspada. Namun, sebelum Eddie bisa menjawab, tiba-tiba lampu di dalam gudang menyala dengan sendirinya. Padahal sebelumnya tidak ada tanda-tanda adanya orang di dalam. Jantung Eddie berdegup kencang. Rasa takut mulai merayap, tetapi ia tetap berdiri di tempatnya. Kalau ada orang, kenapa nggak dari tadi keluar, pikirnya. Pintu gudang yang semula tertutup rapat itu tiba-tiba berderit terbuka sedikit, mengeluarkan suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Eddie segera melangkah mundur, merasa ada yang tidak beres. Udara di sekitar terasa lebih dingin, dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dalam gudang.
Namun anehnya saat ia mencoba melihat ke dalam tidak ada siapapun di sana. Rudy yang melihat kejadian itu langsung berteriak, "Eddie, balik ke truk. Kita pergi sekarang." Tanpa berpikir dua kali, Eddie langsung berlari kembali ke truk dan menyalakan mesin. Namun saat mereka hendak berbalik arah, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi di kaca spion. Mereka melihat sosok hitam berdiri di belakang truk. Setelah berhasil keluar dari area gudang yang menyeramkan, Eddie dan Rudy melanjutkan perjalanan tanpa berbicara satu sama lain. Keduanya masih merasakan ketegangan akibat pengalaman aneh barusan. Eddie mencoba untuk tetap fokus mengemudi, tetapi pikirannya terus dipenuhi pertanyaan, apa sebenarnya yang mereka lihat tadi? Mengapa gudang itu tampak seperti ditinggalkan, tetapi masih memiliki listrik? Dan yang paling mengganggunya, siapa sosok yang mereka lihat di kaca spion? Mereka akhirnya menemukan tempat terbuka di tepi jalan yang cukup aman untuk menepi. Lokasi itu adalah sebuah lahan kosong yang biasanya digunakan oleh para sopir truk untuk beristirahat. Ada beberapa truk lain yang sudah parkir di sana, membuat mereka merasa sedikit lebih aman. Eddie mematikan mesin, meregangkan badannya dan menarik napas dalam-dalam. "Kita tidur di sini aja dulu. Besok pagi kita cari tahu lebih lanjut soal gudang itu," katanya kepada Rudy yang hanya mengangguk lemah. Mereka berusaha tidur di dalam kabin truk, tetapi suasana yang masih terasa aneh membuat mereka sulit memejamkan mata. Rudy yang biasanya bisa tidur dengan mudah malah terus gelisah. "Di, lu nggak ngerasa aneh? Kayak ada yang ngeliatin kita," bisiknya dengan suara serak. Eddie tidak menjawab, tetapi dalam hati, ia juga merasakan hal yang sama. Udara di dalam truk terasa lebih dingin dari biasanya, dan ada aroma aneh yang samar-samar, tercium seperti bau tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang membusuk. Ketika akhirnya mereka mulai tertidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu truk. Eddie langsung terbangun dengan napas memburu. Ia menoleh ke arah Rudy, yang juga terbangun dan menatapnya dengan wajah pucat. "Lo dengar itu?" tanya Rudy dengan suara gemetar. Eddie mengangguk pelan. Mereka diam-diam menahan napas, berharap suara itu hanya angin atau ranting pohon yang jatuh. Namun suara ketukan itu terdengar lagi, lebih keras kali ini. Seolah seseorang benar-benar berdiri di luar dan ingin masuk. Dengan tangan gemetar, Eddie mengintip melalui kaca jendela. Tidak ada siapapun di luar. Namun saat ia hendak menarik kembali kepalanya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan hitam itu lagi. Kali ini, sosok itu berdiri lebih dekat, hanya beberapa meter dari truk mereka. Yatri bergerak hanya berdiri di sana, menatap langsung ke arah Eddie dengan mata kosong yang tidak memantulkan cahaya. Tanpa pikir panjang, Eddie langsung menyalakan mesin truk dan menginjak pedal gas. Rudy yang masih syok hanya bisa diam sambil mencengkeram dashboard. Truk melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan tempat peristirahatan yang tadinya mereka anggap aman. Saat mereka menjauh, Eddie sempat melihat melalui kaca spion. Sosok itu masih berdiri di tempat yang sama. Setelah meninggalkan tempat peristirahatan dengan terburu-buru, Eddie dan Rudy melanjutkan perjalanan tanpa banyak bicara. Ketakutan masih melekat dalam pikiran mereka, terutama setelah melihat sosok misterius yang terus mengawasi mereka. Jalanan yang mereka lalui kini semakin sepi. Hanya ada hutan di kiri dan kanan jalan. Lampu-lampu jalan pun jarang ditemukan, membuat suasana semakin mencekam. Rudy sesekali melirik ke kaca spion, memastikan bahwa mereka tidak lagi diikuti oleh sosok itu. Eddie mencoba untuk tetap fokus mengemudi, tetapi pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Apakah yang mereka lihat tadi adalah hantu, atau hanya halusinasi karena kelelahan? Ia mencoba berpikir logis, tetapi semakin ia mengingat kejadian itu,
Semakin sulit baginya untuk menemukan penjelasan yang masuk akal. Udara di dalam kabin terasa lebih dingin, meskipun AC dalam keadaan mati. Rudy menarik jaketnya lebih rapat sambil menggigil. Lo ngerasa nggak, Di? Dingin banget di dalam sini. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari arah belakang truk. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang menggaruk-garuk dinding truk. Pelan tapi jelas. Eddie dan Rudy langsung saling bertatapan. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Suara itu semakin lama semakin keras. Seperti ada sesuatu yang sedang mencoba masuk ke dalam bak truk. Apa mungkin ada binatang yang naik ke atas? Bisik Rudy dengan suara gemetar. Eddie tidak menjawab, tetapi ia tahu bahwa kemungkinan itu kecil. Tidak ada alasan bagi binatang untuk naik ke bak truk yang tertutup rapat. Perasaan semakin tidak nyaman ketika suara garukan itu berubah menjadi suara ketukan, seolah-olah ada seseorang yang mengetuk-ngetuk dari dalam bak truk. Eddie berusaha tetap tenang dan terus melaju. Namun saat ia melihat ke kaca spion, darahnya langsung membeku. Sekilas ia melihat bayangan hitam berdiri di belakang truk, berpegangan pada pintu bak dengan tangan panjangnya yang kurus. Sosok itu menempel di sana, seperti sedang mencoba masuk ke dalam truk. Dengan panik, Eddie langsung menekan pedal gas lebih dalam, berharap bisa menjauh dari gangguan tersebut. Rudy yang menyadari perubahan kecepatan truk langsung bertanya, "Di, ada apa?" Eddie tidak menjawab, hanya terus menatap ke depan dengan wajah tegang. Ia tidak berani lagi melihat ke kaca spion, takut jika ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Rudy yang penasaran akhirnya ikut melihat ke belakang, tetapi anehnya, sosok itu sudah menghilang begitu saja. Meski sosok itu tidak lagi terlihat, ketegangan belum sepenuhnya hilang. Suara ketukan di bak truk masih terdengar, seolah sesuatu masih berusaha menarik perhatian mereka. Namun kali ini suara itu semakin pelan hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Eddie dan Rudy tetap diam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya bisa berharap bahwa ini adalah akhir dari gangguan yang mereka alami. Namun, jauh di dalam hati mereka tahu bahwa perjalanan ini masih belum selesai. Eddie mencoba menenangkan diri dan mengumpulkan pikirannya. Kejadian ini terlalu aneh untuk dijelaskan dengan logika. Ia segera meraih ponselnya dan mencoba menghubungi orang yang memberinya petunjuk tentang lokasi gudang. Namun begitu ia melihat layar ponselnya, hanya ada tulisan no signal yang terpampang jelas. Ia mencoba berpindah tempat, berharap sinyal akan kembali, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada satupun tanda jaringan. Seolah-olah mereka berada di tempat yang benar-benar terisolasi dari dunia luar. Rudy yang baru terbangun ikut panik melihat situasi ini. Ia meraih ponselnya sendiri dan mencoba menelepon seseorang, tetapi hasilnya sama. Tidak ada jaringan. Ini nggak masuk akal, Di. Kita masih di Pulau Sumatera, bukan di tengah hutan Amazon, katanya dengan suara gemetar. Eddie tidak menjawab. Ia hanya bisa menatap layar ponselnya dengan perasaan bingung dan takut. Bagaimana mungkin sinyal bisa benar-benar hilang di tempat yang sebelumnya? Masih mereka lihat di peta digital? Pikiran Eddie berputar semakin liar. Ia mulai mengingat kejadian aneh sejak perjalanan mereka dimulai. Bayangan hitam di kaca spion, suara ketukan di truk, hingga perasaan aneh yang mengganggunya sejak mereka tiba di gudang. Apakah mereka benar-benar telah memasuki tempat yang salah? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di luar pemahaman mereka? Kesana mencoba tetap berpikir rasional, tetapi sulit untuk menyingkirkan ketakutan yang semakin menguasai dirinya. Karena tidak bisa menghubungi siapapun, mereka mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya. Tetap berada di dalam truk bukan pilihan yang baik. Suasana di luar terlalu mencekam, dan semakin lama mereka berada di sana, semakin besar rasa takut yang merayap di benak mereka. Kita nggak bisa tinggal di sini. Kita harus cari jalan keluar,
kata Rudy dengan nada serius. Eddie mengangguk setuju. Ia merasa bahwa semakin cepat mereka meninggalkan tempat ini, semakin baik. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk keluar dari truk dan mencari tahu di mana sebenarnya mereka berada. Namun begitu kaki mereka menyentuh tanah, udara di sekitar terasa semakin dingin. Kabut tipis mulai menyelimuti area sekitar, membuat pandangan mereka semakin terbatas. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin, hanya kesunyian yang membuat bulu kuduk meremang. Mereka saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka baru saja melangkah ke dalam sesuatu yang lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Dengan perasaan was-was, mereka mulai berjalan pelan ke arah jalan setapak yang tampaknya menuju ke suatu tempat. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di depan, tetapi yang pasti, mereka tidak ingin tinggal lebih lama di tempat itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka untuk tidak pergi. Namun mereka tetap melangkah, berharap menemukan tanda kehidupan yang bisa membantu mereka keluar dari situasi mengerikan ini. Langkah kaki Eddie dan Rudy semakin berat saat mereka menyusuri jalan setapak yang entah mengarah kemana. Pepohonan di sekitar mereka tampak semakin tinggi dan rapat, seolah menutup jalan mereka dengan dahan-dahan yang menjulur ke segala arah. Udara dingin semakin menusuk kulit mereka, meskipun malam sudah semakin larut. Mereka tidak tahu berapa lama sudah berjalan, tetapi sepertinya mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Eddie mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba mengingat arah jalan yang mereka ambil, tetapi semuanya tampak sama. Pohon-pohon dengan bentuk yang mirip, jalan setapak yang terus berkelok tanpa ujung, dan kabut yang semakin tebal membuat mereka seperti terperangkap dalam dunia yang asing. Kita kayak jalan di tempat, ujar Rudy dengan nada panik. Kayak ada yang mainin kita. Eddie menoleh ke arahnya dan mengangguk pelan. Ejen juga merasakan hal yang sama. Selain perasaan tersesat, mereka juga mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Beberapa kali Eddie merasa melihat bayangan bergerak di antara pepohonan. Namun setiap kali ia mencoba memastikan, bayangan itu selalu menghilang begitu saja. Rudy juga mulai merasakan hal yang sama. Ada yang ngikutin kita, bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Eddie tidak membalas, tetapi ia semakin mempercepat langkahnya, berharap segera menemukan jalan keluar. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Langkah itu terdengar jelas, mengikuti ritme langkah mereka. Eddie dan Rudy langsung berhenti dan menoleh ke belakang. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan dan kabut yang semakin pekat. Rudy mulai gemetar dan napasnya terdengar berat. "Gue nggak mau mati di sini, Di," katanya dengan suara bergetar. Eddie juga merasa ketakutan, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak bisa diam di tempat. Dengan sisa keberanian yang mereka miliki, mereka terus berjalan, meskipun rasa takut semakin menghantui. Setiap langkah terasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Namun setelah berjalan beberapa kilometer, mereka mulai melihat cahaya kecil di kejauhan. Itu adalah harapan pertama yang mereka lihat sejak meninggalkan truk. "Lihat itu," kata Eddie dengan penuh harapan. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari ke arah cahaya tersebut, berharap menemukan seseorang yang bisa membantu mereka keluar dari situasi mengerikan ini. Namun semakin dekat mereka dengan sumber cahaya, semakin jelas bahwa itu bukan sekadar cahaya biasa. Cahaya itu berasal dari sebuah perkampungan kecil yang tampak kuno, dengan rumah-rumah kayu yang berjejer rapi. Tidak ada kendaraan, tidak ada suara manusia, hanya beberapa lampu minyak yang menyala samar di depan rumah-rumah tersebut. Eddie dan Rudy saling berpandangan, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar telah menemukan tempat yang aman, atau justru melangkah ke dalam sesuatu yang lebih berbahaya.
Dengan langkah penuh kehati-hatian, Eddie dan Rudy mendekati perkampungan yang mereka lihat di kejauhan. Meski lega akhirnya menemukan tanda kehidupan, ada sesuatu yang terasa janggal. Tidak ada suara orang berbicara, tidak ada aktivitas, hanya lampu-lampu minyak yang menyala samar di depan. Rumah-rumah kayu yang tampak kuno. Jalanan desa itu terbuat dari tanah, dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari sebelumnya. Eddie menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Setidaknya ada orang di sini, bisiknya kepada Rudy. Mereka terus berjalan hingga akhirnya melihat seorang pria tua berdiri di depan salah satu rumah. Wajahnya terlihat datar, tanpa ekspresi. Seolah tidak terkejut dengan kehadiran mereka. Pria itu hanya menatap mereka dalam diam, sebelum akhirnya berkata dengan suara dalam, "Kalian bukan orang sini." Kalimat itu membuat bulu kuduk Eddie dan Rudy meremang. Tentu saja mereka bukan orang sini, tapi cara pria itu mengatakannya seolah memberi kesan bahwa kehadiran mereka sudah diprediksi sebelumnya. Eddie mencoba menjelaskan situasi mereka, bagaimana mereka tersesat, kehilangan truk, dan tidak tahu bagaimana bisa sampai ke tempat ini. Pria tua itu mendengarkan dengan tenang, lalu mengangguk pelan. "Kalian beruntung bisa sampai ke sini," katanya dengan nada serius. "Tidak banyak yang bisa keluar hidup-hidup dari tempat yang kalian datangi sebelumnya." Rudy langsung merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Maksudnya, Pak?" tanyanya berharap ada penjelasan yang lebih masuk akal. Pria tua itu menghela napas, lalu mengisyaratkan agar mereka mengikutinya ke dalam rumah. Eddie dan Rudy saling berpandangan sebelum akhirnya masuk. Di dalam rumah, mereka melihat beberapa orang lainnya, laki-laki dan perempuan, dengan wajah yang sama pucatnya. Beberapa dari mereka tampak berbisik, sementara yang lain hanya menatap Eddie dan Rudy dengan pandangan aneh. Pria tua itu kemudian duduk di kursinya dan mulai bercerita. "Jalan yang kalian lalui bukan jalan biasa," katanya. "Itu adalah jalan yang tidak seharusnya dilewati manusia." Ia menjelaskan bahwa daerah di mana mereka tersesat dikenal sebagai tempat yang sering menelan orang-orang yang tidak sengaja melewatinya. Ada banyak kejadian serupa di masa lalu, di mana pengemudi atau pejalan kaki tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Beberapa berhasil keluar, tetapi mereka tidak pernah sama lagi setelahnya. "Apa yang kalian lihat di gudang itu bukan manusia," tambah pria tua itu dengan suara rendah. "Itu adalah sesuatu yang berusaha membawa kalian lebih dalam ke tempatnya." Eddie dan Rudy mendengarkan dengan ngeri. Mereka tidak pernah percaya hal-hal mistis sebelumnya, tetapi apa yang mereka alami sendiri sudah cukup untuk membuat mereka meragukan logika. "Lalu bagaimana kami bisa kembali?" tanya Eddie, suaranya terdengar putus asa. Pria tua itu terdiam sejenak sebelum menjawab, "Kalian harus pergi sebelum matahari terbit. Jika kalian masih di sini setelah itu, kalian mungkin tidak akan pernah bisa kembali." Kata-kata itu membuat mereka semakin ketakutan. Tanpa membuang waktu, mereka bersiap untuk meninggalkan desa itu, meski belum tahu apa yang akan menanti mereka di perjalanan pulang. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, Eddie dan Rudy bergegas meninggalkan perkampungan kecil itu sebelum matahari terbit. Pria tua tadi memberi mereka petunjuk jalan yang harus mereka ambil, sebuah jalur yang hanya bisa ditemukan jika mereka benar-benar fokus dan tidak membiarkan rasa takut menguasai mereka. "Jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi," pesan pria itu sebelum mereka pergi. Kata-kata itu membuat mereka semakin waspada, tapi mereka tahu tidak ada pilihan lain selain mengikuti arahan tersebut. Saat mereka mulai berjalan melewati jalur yang ditunjukkan, kabut tebal masih menyelimuti sekeliling. Suasana begitu sunyi, bahkan langkah kaki mereka sendiri terdengar menggema. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, hanya desiran napas mereka yang semakin memburu. Rudy, yang masih diliputi ketakutan,
berulang kali ingin menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Tetapi Eddie dengan cepat menahannya. Jangan. Ingat apa yang dibilang orang tua itu. Katanya tegas. Perjalanan terasa begitu panjang dan melelahkan. Setiap langkah terasa berat. Seolah ada sesuatu yang mencoba menarik mereka kembali. Beberapa kali, Eddie merasa seperti melihat sosok hitam di sudut matanya. Tetapi ia tetap fokus ke jalan di depan. Rasa takut dan panik terus menghantui mereka. Tetapi mereka berusaha untuk tetap bergerak maju. Hingga akhirnya, setelah beberapa jam berjalan tanpa henti, kabut perlahan mulai menipis, dan mereka melihat sesuatu yang sangat familiar, truk mereka. Eddie dan Rudy hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Truk itu berada di tempat yang berbeda dari terakhir kali mereka melihatnya, tetapi mereka tidak peduli. Mereka segera berlari dan masuk ke dalam kabin. Begitu Eddie menyalakan mesin, suara mesin yang menyala terasa seperti musik di telinga mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung melaju menjauh dari tempat itu, meninggalkan semua yang telah mereka alami di belakang. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa seperti mimpi. Saat mereka akhirnya tiba di kota, mereka mencoba mencari informasi tentang jalan yang mereka lalui. Tetapi tidak ada satupun peta atau catatan yang menunjukkan adanya jalan atau desa seperti yang mereka temui. Perusahaan ekspedisi hanya memberikan penjelasan bahwa gangguan sinyal dan kondisi cuaca sering menyebabkan kesalahan navigasi. Namun bagi Eddie dan Rudy, penjelasan itu terlalu sederhana untuk apa yang mereka alami. Meski waktu terus berjalan, mereka tidak pernah bisa melupakan malam itu. Malam di mana mereka hampir tidak bisa kembali. Dunia ini ternyata lebih luas dan misterius dari yang mereka kira. Dan tidak semua tempat yang terlihat di peta benar-benar ada di dunia nyata.